Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Head of Research Panin Sekuritas, Niko Lawrence. Selamat pagi, Mas Niko. Pagi, Mas. Oke, Mas Niko, kemarin indeks ditutup melemah, pagi ini ditutup di zona hijau di level 5.946, menguat 0,21%. Ini bagaimana analisa Anda pergerakan indeks hari ini? Iya, jadi kalau hari ini sih sebenarnya cukup banyak katalis yang positif ya. Jadi kalau kita lihat Eropa kemarin baru ada stimulus approval, itu 500 million additional, itu jadi in total buat kayak dari sisi total dana stimulus itu 1,85 triliun. Jadi itu bakal positif, karena kelihatan bahwa kalau misalnya ada peningkatan stimulus di developed market, negara maju kayak US dan juga Eropa, itu ada potensial rebalancing. Jadi ada dana-dana itu bisa lari ke emerging market, karena kalau kondisi market recovery kayak gini, investor tuh biasanya lebih suka aset yang berisiko. Salah satunya adalah emerging market. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari sisi Eropa pun katalisnya positif ya, karena kalau mereka lihat kan mereka masih maintain, mereka punya tingkat suku bunga itu tetap rendah. Jadi harapannya suku bunga yang tetap rendah itu akan mendorong dari Bank Indonesia pun juga akan mendorong suku bunga juga tetap rendah. Dan ada ruang lagi sebenarnya kalau dari kita buat pemangkasan suku bunga, dan itu harapannya bakal mendorong perekonomian juga. Jadi orang bakal pinjam itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi itu menurut kita harusnya bakal positif ya. Jadi in overall sebenarnya seperti itu sih ya. Oke, untuk penjualan retail RI yang merosot ini pengaruhnya seperti apa? Kalau kita lihat sih sebenarnya nggak terlalu ada isu ya, sebenarnya ya kalau dari sisi itu ya sebenarnya Mas. Karena kalau merosot itu sebenarnya concern spesifik buat Indonesia sih. Kalau kita lihat kasus baru masih tinggi, dan dari sisi currency itu yang sebenarnya bikin volatility itu. Jadi itu yang menurut kita masih jadi sentimen negatif sebenarnya. Oke, ini untuk perkembangan vaksin, baik di domestik maupun global juga saat ini sudah ada mulai perkembangan begitu. Ini seberapa besar mempengaruhi pergerakan indeks? Kalau kita lihat itu benar-benar jadi game changer ya. Jadi kalau kita lihat kan dari sisi Pfizer dan juga BioNTech itu udah ada approval juga dari FDA di US. Dan itu most likely final decision itu bakal di minggu ini. Translasinya sebenarnya mirip sebenarnya kalau kita lihat kayak di UK. UK itu udah approve buat penggunaan Pfizer. Dan kalau kita lihat market, itu pergerakan di UK itu juga trennya positif. Dan itu yang harusnya akan berdampak buat Indonesia. Karena dari sisi buat perkembangan vaksin ini, itu benar-benar akan jadi buat perubahan dari sisi consumer confidence ya. Jadi kalau kita lihat consumer confidence-nya bakal pulih, business confidence-nya bakal pulih. Ini kelihatan kemarin dirilis data IKK kita, itu positif kemarin, itu mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi menurut kita sih vaksin ini bakal jadi game changer ya. Cuma problemnya adalah sebenarnya masalah distribusi dan juga logistik ya. Kita tahu kan sebenarnya kemarin sempat ada isu juga terkait supply chain. Jadi dari sisi Pfizer itu mereka nggak bisa produce dari yang harusnya target mereka itu sebesar 50 juta, jadi cuma dapat 25 juta. Jadi itu jadi katalis negatif. Dan seandainya yang jadi concern kedua adalah sebenarnya dari sisi vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi ini sebenarnya mundur dari timeline-nya, itu tuh nggak akan terlalu positif sebenarnya buat market gitu. Jadi mereka belum pede buat spending, mereka belum pede lagi buat beraktivitas. Jadi itu menurut kita jadi katalis negatif. Cuman in overall buat long term-nya kita lihat vaksinasi ini akan berlanjut. Indonesia udah melakukan diversifikasi vaksin juga. Kita nggak cuma beli dari Sinovac dan juga Sinopharm, cuman kita juga akan approach buat beberapa company yang sebenarnya punya effectivity rate cukup tinggi ya. Moderna, AstraZeneca, Pfizer dan juga BioNTech. Jadi itu menurut kita menghapus kekhawatiran terkait nanti kalau ibaratnya kita nggak dapat vaksin itu sebenarnya. Jadi itu menurut kita harusnya bakal positif ya buat dari sisi vaksin ya. Oke, artinya terkait dengan isu vaksin ini akan cepat, responnya akan cepat begitu ketika memang ada isu yang positif juga akan berpengaruh positif, kemudian ketika ada mungkin mundur lagi atau ada isu-isu lainnya seperti saat ini masih di tangan BPOM, ini juga akan cukup cepat berpengaruh sebagai katalis negatifnya, Mas Niko. Iya, betul Mas. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya at this sentiment itu sebenarnya harusnya positif ya. Karena kita tahu ya bahwa kalau vaksin itu kan sebenarnya kalau di US itu namanya Operation Warp Speed ya. Jadi kalau kita lihat kan timeline-nya itu sebenarnya waktu itu di second quarter 2021. Cuman kalau bisa dibilang surprisingly, ini vaksin itu bisa di-deliver atau ibaratnya bisa udah mulai digunakan di akhir tahun. Itu jadi sebenarnya jadi kayak unexpected sebenarnya. Itu yang ibaratnya tuh jadi upside risk yang jadi katalis positif. Nah, cuman nanti sebenarnya market bakal buat yang mengawasi dari sisi nanti pergerakan vaksinasinya itu tadi. Once nanti kalau tiba-tiba ibaratnya kita nggak dapat
sign deal yang udah kita tanda tangani dengan beberapa negara yang jadi produsen, itu bakal jadi katalis negatif. Oke, ini jadi itu sih sebenarnya. Jadi vaksin ini menurut kita bakal bisa dibilang bobot yang paling besar ya, yang akan mempengaruhi pergerakan indeks ya. Bobot yang paling besar untuk mempengaruhi indeks ya. Nah, ini terkait dengan naiknya indeks keyakinan konsumen menjadi 92 pada November ini. Ini seberapa besar pengaruhnya? Kalau kita lihat positif ya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan kalau GDP contribution Indonesia itu kan 60% adalah consumer. Government spending 10%, dari investment itu sekitar 25-30%. Nah, consumer itu benar-benar yang pegang role paling penting buat kita punya pertumbuhan ekonomi. Tahun depan ekspektasi growth kita itu 4-5% sebenarnya. Consumer ini yang sebenarnya bakal jadi katalis positif. Kalau seandainya IKK itu pulih, itu bakal dorong signifikan. Cuman kelihatan sih sebenarnya beberapa leading indicator yang lain ya, yang ibaratnya itu menjadi katalis positif. Kalau kita lihat buat dari sisi buat penjualan mobil itu trennya positif. Semen itu udah mengalami recovery. Buat dari sisi disbursement, buat properti kayak mortgage, buat pemberian kredit itu juga positif. Jadi itu harapannya sebenarnya bakal dorong dari sisi perbaikan daya beli masyarakat ya. Apalagi kalau kita lihat tren penjualan retail juga pelan-pelan sebenarnya makin bagus. Jadi itu benar-benar harusnya positif. IKK ini benar-benar akan menjadi kunci sih sebenarnya karena kita tahu sebenarnya biggest contribution-nya buat ke GDP kita. Itu sih Mas. Untuk saham di sektor farmasi bagaimana? Ini kan kalau dikatakan vaksin sangat berpengaruh, ini berpengaruh langsung tidak terhadap saham dari sektor farmasi sendiri setelah 2 hari ini nampaknya melemah. Ini bagaimana ke depannya? Kalau kita lihat sih sebenarnya buat vaksin ini kan yang menjadi benefit paling signifikan adalah yang buat lokal itu adalah Kimia Farma dan juga Indofarma. Cuma sebenarnya kalau concern investor kenapa ibaratnya beberapa hari ini mengalami koreksi, itu sebenarnya dari sisi valuation. Karena kalau kita lihat dari sisi valuation naiknya tuh udah signifikan. Even kayak Kimia Farma itu price earnings tuh bisa ratusan kali. Jadi itu yang bikin resiko sebenarnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya jadi concern. Yang menurut kita bisa jadi alternatif buat dari sisi vaksin tuh salah satunya adalah Kalbe ya. Kalbe kan juga mengadakan kerjasama private dengan swasta untuk develop vaksin juga dan currently sebenarnya dari sisi valuasi juga masih murah sebenarnya. Jadi itu sih sebenarnya. Terakhir Mas Niko, rekomendasi saham dari Anda? Kalau kita lihat sih sebenarnya buat hari ini itu banyak katalis positif dari komoditi ya. Jadi kalau kita lihat hari ini kayak nikel, batu bara, lalu habis itu timah juga itu positif, CPO positif. Jadi kita sarankan sebenarnya buat market dalam long term-nya itu mereka bisa ambil sebenarnya company-company yang lebih small cap dan juga cyclical stock. Jadi baratnya cyclical stock tuh contohnya adalah metal mining related atau batu bara related. Jadi itu harus positif. Jadi itu yang menurut kita rekomendasinya seperti kayak nikel tuh kayak contohnya adalah Antam. Kalau yang cyclical stock tuh yang kita rekomendasi sebenarnya buat long term tuh adalah UNTR. Cuman in the short term basis kita positif sebenarnya buat Antam, habis itu Inco karena harga komoditi bakal positif. Beberapa produsen batu bara juga harusnya positif sih, kayak contohnya PTBA, Daru juga ITMG karena kita tahu bahwa biasanya setiap fourth quarter itu kan permintaan batu bara itu meningkat signifikan ya karena musim dingin. Jadi itu juga bakal jadi katalis positif ya. Itu sih mungkin dari kita ya Mas ya. Baik. Terima kasih ya Mas Niko atas informasinya. Sama-sama Mas. Ya pemirsa itu tadi Head of Research Pani Sekuritas Niko Lawrence.